Sebelum memasuki sesi materi, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri pertama kita hari ini. Ibu Dr. Tasya Syafrianita Romli SHMH merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ibu Tasya mendapatkan gelar sarjana hukum, magister ilmu hukum, dan program doktor hukum di Universitas Padjadjaran. Saat ini, Ibu Tasya aktif menjabat sebagai dosen di Departemen Teknologi Komunikasi Informasi dan Kekayaan Intelektual atau TIKI di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran serta meneliti di ranah yang sama. Selain itu, Ibu Tasya telah menuliskan beberapa artikel, surat kabar, buku, jurnal nasional dan jurnal internasional tentang TIKI yang berfokus pada hukum e-commerce, hukum telekomunikasi dan media digital, serta hukum cyber dan kekayaan intelektual. Pertama-tama saya izin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum Unpad, yaitu Bapak Dekan di sini yang diwakili oleh Bapak Agus Suwandono SHLLM selaku Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini, Ketua PLITS, Project Officer, serta teman-teman semua. Terima kasih atas undangannya. Yang sama-sama kami hormati, Ibu narasumber, Ibu Litwina. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di kampus kami. Mungkin kita akan mulai sedikit sharing saja dari saya mengenai kaitannya dengan kegiatan teman-teman PLITS pada siang hari ini. Di sini saya mengambil salah satu case-nya adalah NFT sebagai objek kekayaan intelektual dari perspektif cyber law. Kenapa? Dalam hal ini yang menjadi menarik adalah untuk NFT kali ini memang sedang booming sekali, memang sedang ramai sekali, namun kita belum memiliki pengaturan secara komprehensif yang mengatur untuk hal ini. Sehingga yang menjadi menarik adalah bagaimana hal ini bisa diselesaikan, bagaimana kita seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di dunia bisa tenang untuk melakukan segala sesuatu halnya melalui sebuah platform digital. Untuk selanjutnya, kita melihat dari awal dahulu apa itu NFT, mengapa begitu berharga. Kalau melihat dulu ada konferensi di New York, NFT ini akan lahir jika ada seorang investor, gamer, seniman, pemrogram, serta penggemar dari kripto. Nah, dalam hal ini pula kita melihat bahwa ini merupakan sebuah aset digital yang mewakili barang berharga yang tidak dapat diganti. Transaksinya memang terdata pada blockchain. Maka informasinya itu sangat berharga berkaitan dengan pencipta, price list itu sendiri, histori dan kepemilikan asetnya. Sebagai contoh, siapa sih sebetulnya yang sekarang sudah beralih ke aset digital? Hampir seluruh kegiatan sudah beralih ke aset digital. Kenapa? Sebagai contoh, teman-teman yang masih duduk di bangku SD ataupun TK besar ya, sekarang sudah mulai beralih dan menggunakan platform. Contohnya adalah seperti Roblox. Roblox adalah game online yang akan dipakai oleh teman-teman semua. Tetapi pada saat kita memainkan hal tersebut, saya memiliki satu avatar, dan avatar saya memiliki rambut warna hitam. Saya ingin avatar saya menjadi rambut yang warna ungu misalnya. Saya harus membeli hal tersebut. Kita bisa melakukan dengan transfer online, kita juga bisa melakukan dengan pembayaran GoPay ataupun OVO, ataupun melalui Tokopedia misalnya. Hal ini pula yang membuat kita ternyata tidak hanya ingin memiliki rumah. Dan rumah tersebut kita harus membeli tanahnya terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa bangun menjadi rumah, dan ini juga merupakan salah satu contoh dari pembelian aset digital. Selanjutnya, kenapa kita bicara marketplace? Apa sih sebetulnya marketplace itu? Nah, kita melihat dari adanya platform pada OpenSea. Ini adalah sebuah platform yang menyediakan ruang bagi penjual, pembeli, serta kreator dari aset digital dengan bertransaksi melalui uang kripto ETH. Ini merupakan satu cryptocurrency dari blockchain untuk membayar biaya-biaya transaksi. Kalau saya lihat, di antaranya, apa sih itu platform?
Sebetulnya hampir semua teman-teman juga sekarang sudah terbiasa menggunakan platform. Di antaranya, teman-teman yang sekarang berkuliah di Unpad misalnya, atau di UI, ataupun di kampus manapun, menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Meet, ataupun e-learning yang memang sudah diintegrasikan dengan kampus masing-masing. Nah, ini pula memberikan salah satu contoh bahwa platform ini sebetulnya merupakan suatu layanan digital yang menumpangnya terhadap siapa? Menumpang terhadap sektor atau infrastruktur telekomunikasi. Tanpa adanya infrastruktur telekomunikasi, maka mereka tidak akan bisa hidup, mereka tidak akan bisa hadir. Nah, selanjutnya, kenapa saya bicara tentang transformasi dari objek hak cipta digital menjadi NFT, sesuai dengan salah satu tour yang sudah diberikan kepada saya oleh teman-teman. Kemarin saya dikomunikasikan oleh Febri, kita melihat bahwa di sini ada penerapannya. Penerapannya itu apa? Kita melihat case-nya adalah saya ngambil dari Johnny Depp yang potretnya diubah menjadi NFT dan dijual pada platform marketplace atau OpenSea. Potret tersebut menjadi objek hak cipta dan ini merupakan perubahan dari hak cipta konvensional ke hak cipta digital. Oke, jangan ya? Berdasarkan tour yang saya lihat terkait dengan digital issues, kenapa ini menjadi menarik? Sebetulnya NFT ini berbeda dengan foto yang sifatnya adalah konvensional. Kalau dulu kita difoto oleh fotografer, kita bisa ambil print out-nya, kita bawa ke rumah, kita figurakan misalnya. Tetapi kalau NFT tidak seperti itu. Sehingga saya di sini memberikan salah satu contoh case-nya dari NFT itu apa? Nah, di sini juga ada salah satu seseorang yang memang viral sekali dengan hasil dari karya NFT ini. Nah, kalau misalnya kita melihat, saya kasih contoh Gozali Everyday. Pada tahun 2017, mulanya dikumpulkan foto untuk membuat animasi time-lapse. 2021 mulai mengunggah pada platform, sehingga mendapatkan harga termurah 14,2 juta rupiah. Setelah itu, diperoleh profit 1,5 M dan menarik perhatian publik, diantaranya adalah Kominfo dan Ditjen Pajak. Kita melihat hubungannya. Teman-teman mungkin mengenal Metaverse, teman-teman mengenal NFT. Apa sih sebetulnya? Nah, pada tahun 2021, ini Facebook berubah namanya menjadi Meta. Nah, dalam hal ini pula dibuat ruang virtual bernama Metaverse dan dipajang atau dipamerkan di Metaverse itu sendiri. MC atau moderator, mohon maaf, sepertinya ini ada yang terpencet ininya ya, pen-nya, sehingga untuk share screen-nya terganggu. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Perubahan dari karya menjadi NFT, tantangan dan solusinya apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini ada minting, tokenisasi objek dagang dari blockchain. Itu seperti apa? Perbanyakan penjualan tanpa izin melalui pencipta, peraturan platform, urgensi atas verifikasi hak milik permintaan penghapusan, serta memicu lahirnya gugatan atau sengketa lainnya terhadap platform pasar online. Solusinya seperti apa? Kita melihat penggunaan vendor untuk melacak dari pelanggaran online tersebut. Bagaimana nih? Selanjutnya, NFT dan pencucian uang. Mungkin nggak ya NFT ini bisa dijadikan sebagai pencucian uang? NFT berpotensi digunakan untuk melakukan pencucian uang. Bersifat non-tatap muka, ini dimanfaatkan untuk menjadi menyembunyikan aktivitas saat pencucian uang tersebut. NFT ini merupakan alat penyederhana. Untuk program teknologinya, itu mungkin termasuk ke dalam salah satunya adalah paten. Tetapi untuk transformasi paten menjadi NFT, ini untuk mempermudah penjualan, perdagangan, dan lain-lain. Dan objek yang ada di dalam NFT ini adalah termasuk ke dalam bagian hak cipta. Salah satu teori yang saya kutip yaitu teori konvergensi. Kenapa saya mengutip teori konvergensi? Pemahamannya konseptual.
kita melihat dari penyatuan variabel teknologi dan hubungan manusia di abad informasi digital. Sebagai salah satu contoh, kita melihat dari pengertian hukum, teori hukum menurut Prof. Mohtar, keseluruhan asas, kaidah, lembaga, dan proses. Hukum itu selalu berdampingan dengan masyarakat. Hukum itu dia sifatnya mengikuti perkembangan zaman, terus berubah. Dia tidak diam, tapi dia sifatnya adalah progresif. Selanjutnya, kalau kita melihat bahwa di antaranya ada tentang teori konvergensi, teori transformatif, yang dimana sudah menitik beratkan bahwa hukum itu berjalan dan berdampingan sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, bagaimana lisensi dalam NFT? Salah satunya case-nya mungkin kita harus melihat dari smart contract. Memiliki fungsi untuk pembayaran royalti dan memperjelas hak untuk diberikan atas suatu objek tersebut. Nah, kita juga bisa melihat di negara lain, dalam laporan G20, pendekatan dan kebijakan ini didekati dengan 50 yurisdiksi. Negara harus mempertimbangkan pengaturan NFT yang memang sekarang berkembang di masyarakat. Analisisnya seperti apa? Di antaranya pajak penghasilan, pajak konsumsi, serta ada juga pajak properti. Nah, selanjutnya pengaturan NFT di Amerika, kita mengenal ada DMCA, karya ini diwakilkan dan dikategorikan sebagai turunan. Kita bertransformasi, pilihannya ada dua. Kita terdisrupsi, maka kita akan habis, tidak mengikuti perkembangan zaman, atau kita bertransformasi, sehingga kita berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Law as a tool of social engineering. Selanjutnya, instrumen hukum NFT yang bisa kita kaitkan, karena memang belum ada mengatur hukum secara komprehensif. Di sini saya melihat dari beberapa padanan, ada PP 71 2019, ada Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada sektor telekomunikasi, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE, dan Hak Cipta 28 2014. Di sini pula, kalau kita melihat sejauh mana pemerintah sudah memberikan pengaturan NFT dari siaran pers nomor 9 tahun 2022, yang mereka mintakan adalah konten tidak melanggar peraturan perundang-undangan, mengawasi kerja sama Bapepti, masyarakat produktif dan kondusif, serta adanya sanksi. Selanjutnya, konten NFT juga tidak boleh melanggar pelindungan data pribadi dan kekayaan intelektual, penuh dan tunduk terhadap peraturan perundangan, serta konsekuensinya adalah pemutusan akses. Selanjutnya, jika kita melihat kebijakannya seperti apa, di antaranya ada pada Oktober 2020 tentang perpajakan mata uang virtual dan masalah kebijakan pajak. PPh-nya transaksi aset tergolong sebagai penghasilan atau menambah kemampuan ekonomi untuk membangkitkan ekonomi digital, salah satunya. NFT juga dapat dikenai pajak. Dan yang terakhir, jika kita melihat dengan batasan omset tertentu bisa dikatakan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi ini adalah yang menjadi hal yang menarik. Terakhir, jika ada yang bertanya, kenapa kita melihat bahwa hukum dan teknologi ini sekarang belajar secara beriringan? Laurent Lessig juga sudah mengatakan diantaranya law and technology produce together at kind. Nah, dalam hal ini, salah satu teori yang mendukung ada juga teori dari Andres Guadamus, di mana beliau menitik beratkan bahwa perkembangan teknologi ini sekarang berjalan seiring dengan perkembangan manusia. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat dari adanya teori transformatif yang mendukung di era revolusi industri 5.0. Karena sekarang kita sudah berada di 5.0 dan kita sudah meninggalkan 4.0 di akhir 2020 lalu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Saya akan stop share. Saya kembalikan kepada MC atau moderator Syifa Hanifah. Izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kedua kita, Ibu Dr. Lidwina terlebih dahulu. Ibu Dr. Lidwina Ingenoul Cahyo SHMSI merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dan magister ilmu hukum di Universitas Indonesia
serta gelar doktor dalam program pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi Universitas Indonesia. Selain menjadi dosen, Ibu Dr. Lidwina juga memimpin redaksi Jurnal Hukum dan Pembangunan, serta menjadi ketua peneliti penerbit fakultas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Dr. Lidwina juga seorang sekretaris umum pada Clinical Legal Education in Indonesia dan telah mengembangkan pendidikan hukum klinik dengan 9 perguruan tinggi dan 19 CSO. Tak sampai di sana, di bidang kepenulisan, Ibu Dr. Lidwina juga telah menulis banyak karya tulis ilmiah. Di antaranya adalah buku berjudul Perempuan di Persidangan, Pembantuan Peradilan Berperspektif Perempuan, serta berbagai jurnal yang salah satunya berjudul Kajian Pluralisme Hukum Berperspektif Global, Pengalaman Para Aktor Proses Reframing, serta Relevansi Mempelajari Kajian Sosial Legal, Alat Analisis Urusan Kawin, sampai kepada mengkaji penerapan kebijakan negara. Kawan-kawan, selamat siang. Jadi sebetulnya saya mungkin waktu di serial pertama dengan Prof. Sulis ya sudah dijelaskan ini apa dasar atau prinsip-prinsip utamanya dari kajian sosial legal. Jadi saya sekedar merefresh saja untuk bagian awal ini bahwa dalam konteks penelitian sosial legal sebetulnya yang kita lakukan itu sekali lagi adalah analisis kritis terhadap produk hukum. Nah, tetapi kemudian letak analisis kritisnya ini karena tidak hanya kemudian membahas soal substansi, tetapi juga mencoba untuk memperlihatkan bagaimana konsekuensi dari pengaturan tersebut apabila diterapkan pada masyarakat gitu. Jadi ketika sudah diberlakukan. Nah, pada titik ini maka kemudian kita sebagai orang hukum berarti tidak hanya cukup menggunakan gitu ya substansi hukum yang tertulis aja, tetapi kemudian bagi kita penting untuk melakukan elaborasi lebih lanjut dengan unsur-unsur lain di dalam masyarakat. Meskipun ada juga kritik yang menyatakan bahwa kalau penelitian yang memasukkan anasir non-hukum itu bukan penelitian hukum. Ya tergantung sih gitu ya, kita fokusnya pada wilayah yang seperti apa, yang mana. Kalau kita fokusnya adalah hukum, ya tentu saja itu akan menjadi suatu penelitian hukum. Nah, kemudian problemnya nih adalah kita itu tidak sebagai orang hukum tidak selalu diperlengkapi dengan senjata atau apa istilahnya ya peralatan untuk kemudian menggali apa yang terjadi di dalam konteks implementasi itu. Kan kalau dalam konteks implementasi itu kan kita berarti berurusan dengan masyarakat gitu ya. Nah, seringkali kemudian kita belum cukup diperlengkapi gitu. Beda dengan misalnya teman-teman di rumpun ilmu sosial yang lain gitu ya. Jadi teman-teman ini tentu mereka misalnya untuk survei mereka udah tahu gimana caranya menentukan populasi, gimana misalnya menentukan sampel kalau mau survei, atau misalnya ketika wawancara mereka sudah paham betul gitu bagaimana menjelaskan pemilihan dari orang-orang yang akan diwawancarai, varian-variannya seperti apa, atau bahkan keterampilan mewawancarainya juga gitu ya. Nah, tetapi kemudian jangan khawatir karena toh sebetulnya kita punya sebagai orang hukum kita punya berbagai metode gitu dan kemudian juga cara yang kemudian dapat dipergunakan dalam rangka meneropong konteks implementasi ini. Nah, jadi intinya adalah ketika kita ngomongin social legal, maka kemudian yang kita gali itu adalah bagaimana hukum dilaksanakan dalam masyarakat. Meminjam early itu adalah hukum yang hidup gitu ya, jadi living law. Nah, maka kemudian yang kita periksa itu sebetulnya adalah dialektika antara substansi hukum dengan implementasi hukum di lapangan. Nah, ini untuk hukumnya sendiri, untuk produk hukumnya sendiri itu yang bisa ditelaah mulai dari peraturan perundangan sampai dengan kontrak dan putusan hakim. Nah, yang kita lakukan sebetulnya adalah analisis terhadap unsur-unsur dan bagaimana persepsi tentang aturan atau konsep yang digunakan atau prinsip yang dikandung dalam suatu peraturan perundangan. Nah, 3 hal yang sebetulnya harus tercakup di dalam sebuah penelitian social legal itu adalah ini refresh kembali law in the book, law in the society, and law in action. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin law kita ngomongin social legal, maka kemudian tidak cukup bagi kita hanya ngomongin hukum di dalam konteks tertulis, tetapi law in the book, tetapi juga kita perlu lihat bagaimana kemudian hukum itu dilaksanakan di dalam masyarakat atau dilaksanakan dalam konteks lembaga.
dalam hal ini khususnya lembaga penegak hukum. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kemudian sering muncul di kalangan penggiat sosial legal ya. Apa sih fungsinya dari hukum di dalam masyarakat? Kemudian apakah kemudian hukum itu memang self interest dari the poor gitu ya, atau justru self interest of the rich gitu? Kemudian produksi sosial apa yang bisa dihasilkan dari hukum gitu? Terus kemudian bagaimana hukum dan perubahan sosial itu dapat saling berkelindan, saling mempengaruhi gitu ya. Kemudian kenapa sih orang misalnya kalau di dalam konteks TIKI gitu ya, ada koridor tertentu yang mereka patuh banget, tapi ada juga hal-hal tertentu yang mereka abai, dan bahkan misalnya kayak dalam isu hoax gitu. Kayaknya hampir separuh orang Indonesia itu entah itu pernah ikut serta menyebarluaskan hoax sampai disadari gitu ya, atau justru memproduksi hoax gitu. Padahal kadang-kadang tahu juga bahwa ini jangan-jangan nggak bener gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang sering menjadi isu di dalam penelitian sosial legal itu adalah bagaimana kemudian hukum itu dapat berperan di dalam penyelesaian sengketa, terutama kalau kita mau tarik ke isu hari ini. Bagaimana kemudian hukum itu diberlakukan di dalam ruang-ruang digital ketika berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kalau dalam pertemuan fisik gitu ya, kita tatap muka, kalau terjadi konflik misalnya antara bank dengan kliennya gitu, atau misalnya dalam satu perusahaan dengan customernya gitu, maka kemudian itu dengan tatap muka ngobrol gitu itu kan bisa selesai gitu. Tapi kemudian kalau dalam konteks digital gimana? Kan ada trust issue gitu ya. Terus kemudian juga mekanismenya seperti apa? Kadang-kadang kita tidak berhadapan dengan manusia gitu, tapi kita berhadapan dengan mekanisme tertentu yang kemudian semuanya diatur serba digital. Apa yang kemudian dilakukan? Kita sebagai peneliti juga apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Kemudian sebagai catatan, teman-teman penting untuk kemudian juga tidak mengidentifikasi kajian sosial legal ini sebagai sosiologi hukum, dan dia juga berbeda dari sociological jurisprudence. Nah, kemudian tadi ya sudah disebutkan bahwa kita akan bahas law in the books, law in the society, dan law in action. Nah, apa sih yang dilakukan dalam kajian sosial legal? Jadi kalau ini belum masuk ke ranah digital, tapi kemudian ketika kita bicara soal kajian sosial legal, maka kemudian beberapa contoh, misalnya kalau ini yang dilakukan oleh Macaulay dan Lohmann, mereka melakukan karena mereka lawyer ya, jadi mereka mempelajari kontrak-kontrak bisnis, melakukan wawancara untuk mengetahui mengapa sih seringkali kemudian kontrak bisnis itu disusun tidak selalu seperti yang ada di dalam aturan pengadilan atau aturan beracara gitu ya di Amerika Serikat. Kemudian juga mereka menelusuri dan mempelajari lawyers newspaper. Pada waktu itu belum dikenal tuh ada internet, jadi mereka belum tahu ada buletin pengacara misalnya gitu. Kemudian mereka juga melakukan observasi di beberapa kantor pengacara. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Macaulay, itu salah satunya. Nah, ada juga yang kemudian bahkan para ahli hukum yang menggunakan perspektif sosial legal ini, mereka juga menggunakan salah satu metode yang bisa digunakan itu adalah etnografi hukum. Nah, ini ada dua orang, saya ambil contoh dari dua tulisan, Mary Saneviratne sama Anne Griffith. Mereka menggunakan etnografi hukum, terutama dalam konteks ini dari konteks yang berbeda. Kalau Saneviratne, dia mencoba menggunakan etnografi hukum ketika mempelajari sistem hukum dalam tanda kutip modern gitu ya, karena kita selalu berpandangan hukum yang diproduksi oleh hukum negara itu adalah hukum modern. Jadi yang dilakukan Saneviratne misalnya, dia melakukan pengumpulan data dengan menelusuri berkas komplain di kantor ombudsman. Kemudian dia menelusuri tentang perilaku dari para anggota ombudsman sendiri dalam berhadapan dengan komplain tersebut. Ada persoalan diskriminasi nggak gitu terhadap laporan atau komplain itu. Nah, dia juga kemudian melakukan semacam investigasi dengan dengan teknik pengumpulan data partisipasi terlibat. Salah satunya itu dengan melakukan semacam mystery buyers gitu ya. Jadi dia mengajukan, salah satu anggota timnya mengajukan komplain ke kantor ombudsman, dan kemudian bersama-sama dengan tim itu mereka melakukan penelusuran, tracking terhadap
bagaimana kemudian laporan komplain itu diproses. Nah, berbeda halnya dengan Anne Griffith. Jadi Profesor Anne Griffith ini dia melakukan penelitian terkait dengan metode etnografi hukum, tetapi kemudian konteks hukumnya itu bukan konteks hukum dalam tanda kutip modern, tetapi dia lebih fokus pada isu-isu hukum waris, terutama dalam rangka melihat bagaimana perempuan yang bercerai atau misalnya perempuan yang kemudian dia berada di dalam satu keluarga sebagai anak gitu ya, yang keluarga itu terdiri dari beberapa ibu. Jadi ini dalam perkawinan yang poligamus gitu. Jadi satu laki-laki menikahi beberapa perempuan, kemudian punya beberapa anak. Nah di situ Griffiths mencoba untuk memetakan bagaimana kemudian sengketa atau konflik waris yang terjadi antara anak-anak perempuan di dalam keluarga tersebut. Nah ini konteksnya adalah hukum adat di sebuah negara di Afrika. Nah, tetapi meskipun yang dilakukan oleh Griffiths dia mencoba untuk memetakan hukum-hukum adat, aturan terkait waris itu dan bagaimana kemudian diselesaikan sengketanya dengan dengan metode etnografi hukum, dia mencoba juga menelusuri konstitusi dan putusan hakim. Kenapa? Karena ternyata sepanjang penelitiannya dia menemukan bahwa tidak semua konflik itu diselesaikan justru melalui hukum adat. Tetapi para perempuan ini punya strategi untuk misalnya pergi ke Mahkamah Agung, kalau di sana Supreme Court, Mahkamah Agungnya, dan kemudian mengadukan kasusnya. Karena para perempuan ini tahu betul, kalau mereka menyelesaikannya dalam konteks hukum adat, maka kemudian mereka akan kalah. Terutama mereka yang bercerai. Tetapi kalau mereka mengadukan kasusnya ke Supreme Court, maka kemudian ada kemungkinan mereka menang. Karena di dalam hukum negara, terutama di dalam konstitusi itu hak perempuan dilindungi gitu ya, karena mereka sudah mengadopsi juga CEDAW gitu. Nah ini menarik penelitiannya Anne Griffiths. Nah baik Seneviratne maupun Griffiths mereka menggunakan metode etnografi hukum.